Kak Lady, mungkin mama meninggalkan berapa orang anak, di umur berapa meninggalkan berapa orang anak dan cucu serta dimakamin kapan? Mama meninggalkan 5 anak ya. 3 anak kandung dan 2 anak sambung ya mama. 3 cucu. Mungkin akan dimakamkan kapan? Hari Kamis Di mana? di pemakaman keluarga sih di rumah Di di Sambung. Tambun. Iya. Meninggal usia berapa? 54 tahun 11 bulan. Jadi harusnya bulan depan tuh mama ulang tahun. Jadi momen kebersamaan apa sama mama yang sampai sekarang bikin gak bisa dilupain? Apa ya, mama tuh orang tua yang cukup dekat ya sama anak, jadinya kalau ditanya momen apa, banyak ya, banyak momennya gitu, banyak momennya. Dan mama tuh sosok yang kalau orang nanya kok Lady bisa apa, orang suka bilang gitu ya, kok Lady bisa kuat gitu, mama yang selalu ngingetin bahwa ya kita kuat karena ada Tuhan gitu dalam kita. Itu selalu mama yang, dari mama gitu aku belajar jadi orang yang apa ya, terus berpegang sama Tuhan. Mama tuh pendoa yang luar biasa gitu. Terus jadi kalau ditanya momen mah banyak banget momennya yang bingung kalau tanya, tapi ya itu mama tuh orang yang nggak pernah nyerah, orang yang terus ceria terus gitu, sukacita terus, dan selalu bilang oh, ya Tuhan tahu yang terbaik gitu. Jadi makanya apa ya, kalau dibilang ya udah ini udah yang terbaik lah. Kalau dari anak saya pas dengar omanya meninggal gimana Kak? Iya, cucu iya. Oh iya, Noah emang nangis. Iya nangis pasti, karena deket, mereka tuh suka ini, suka apa panggil gitu. Jadi kalau mamaku dipanggilnya Mima sama mereka, bukan Oma, karena dia mau muda terus gitu, nggak mau dipanggil Oma, panggilnya Mima. Jadi Mima sayang Emma, Mima sayang Noah, Mima sayang Boni, dibales. Anak-anak udah itu, udah kayak ini, udah kayak kode gitu ya, kayak kode. Jadi dia suka voice note, Emma sayang, Mima sayang Emma gitu. Ntar Emmanya balasnya bukan iya Mima gitu, enggak, dia balasnya dengan template yang sama. Emma sayang Mima, Mima sayang Emma gitu. Emma sayang Mima sayang Noah, Noah sayang Mima, sama sampai Boni pun, sampai Boni juga gitu. Ya, cukup. Ada nggak sih terakhir sebelum pulang itu Sebenarnya dari bulan Maret ya, mama kan mulai sakit Juni. Bulan Maret itu ada satu pesan yang mama titip gitu. Jadi papa sambungku tuh kerjanya jauh di Jawa gitu, jadi dia mau ketemu gitu. Mungkin kan kalau anaknya yang ngomong beda kan gitu. Jadi ya terakhir kemarin pas mama sakit pulang gitu, karena jauh kan gitu. Akhirnya ya ketemu, terus juga titipin adikku. Jadi sebenarnya mama tuh memang harus operasi besar, pengangkatan kandung kemih. Nah untuk melakukan itu resikonya sangat besar, bisa dibilang kayak 50-50 lah gitu. Tapi waktu mau melakukan itu terjadi penurunan kesehatan yang membuat nggak bisa dilakukan operasi gitu. Tapi waktu memutuskan untuk pengangkatan kandung kemih itu, yang satu yang ternyata itu ini ya, tanda juga gitu, mama tuh udah siap. Jadi mama bilang, kan aku sama Reno tuh yang biasa ngobrol sama dokter juga kan gitu, selain adik aku sama kakakku gitu. Jadi saat itu kebetulan juga pas kontrol itu kita yang sama kita gitu. Jadi dokternya ngomong, tapi Bu, ini operasi ini resikonya sangat besar. Mama masih tanya sangat besar gimana, karena mamaku tuh orangnya berani gitu ya. Ya ibu bisa selesai di meja operasi gitu. Akhirnya dokternya awalnya ya itu Bu, resikonya besar, nggak mau, sampai akhirnya didengar. Terus saya masih bilang nanti ya Ma, kita bawa dalam doa dulu. Tapi mama udah yakin di si di rumah sakit. Kalau mama pulang, mama kan pulangnya ke Tuhan Yesus. Itu yang buat saya tenang. Jadi kalau dibilang siap sih anak yang siap kan gitu. Tapi karena
saya selalu jadi kekuatan buat saya. Itu kayak waktu itu mah dengar kayak apa ya, karena saya lihat dia operasi angkat ginjal, dia berhasil gitu, dia tur berkali-kali, dia tur tiap ada jaringan yang muncul kan dia tur gitu. Jadi saya lihat dia masuk rumah sakit itu tuh hal yang biasa gitu, karena saya tahu dia pasti bakal keluar lagi gitu. Tapi 1 bulan terakhir ini ternyata ya Tuhan baik gitu ya, hampir 1 bulan ini Tuhan kasih kita kesempatan selalu temenin. Itu yang buat saya pikirnya ya semuanya udah rencana Tuhan gitu. Cukup. Kasih ya. Terima kasih teman-teman. Kak Edi sebelumnya tuh berupa cita, mungkin boleh diceritakan sang ibu tutup usia kapan dan mungkin ada sakit. Jadi sebenarnya emang dari 2023 mama emang sakit, tapi puji Tuhan mama bisa bertahan ya sampai sekarang 2026. Tapi memang sebulan terakhir ya, sebulan terakhir kesehatannya menurun sampai akhirnya kemarin tanggal berapa sih ya kemarin? 24 Ya 24 jam 7.23 malam mama membuka nafas lagi. Tapi ada ini gak sih, apa sih maksudnya, ada pesan buat atau wasiat gitu? Kalau pesen yang gimana sih sebenarnya lebih ke, karena kan aku masih punya adik laki-laki kan, juga kakak adik aku juga belum nikah gitu. Paling ya itu aja sih, maksudnya lebih ke nggak yang pesen gimana gitu, tapi pernah bulan apa ya ngobrol sama kita gitu, mama titip adikku yang kecil, jadi kok ya titip, karena dia yang selalu sama mama kan. Mungkin ada keinginan yang belum terwujud gitu, yang belum terpenuhi. Nah puji Tuhan, Tuhan baik ya. Tuhan punya rencana apa yang mama mau gitu ya, kayak lagi kangen sama orang atau apa yang dia inginin gitu ya, maksudnya ketemu sama siapa itu ya dengan waktunya Tuhan kasih gitu. Jadi kalau dibilang ada nggak ya enggak, ya Tuhan baik ya, nggak ada sih, semuanya Bisa dikabulin. habis lah ya. Kak, mungkin sebelumnya tadi kan kakak bilang 2023 mama sakit, mungkin sebelumnya ada riwayat sakit apa? Nggak ada. Jadi mamaku tuh pain toleransinya tinggi. Jadi awalannya itu dari batu ginjal. Nah tapi anehnya batu ginjal yang akhirnya jadi cancer itu pas di, kalau orang CA itu kan dia begitu diambil jaringannya nanti ada namanya cek patologi gitu. Jadi dia lihat apakah jaringan itu betul-betul cancer atau bukan. Jadi pas dicek itu batunya itu umurnya seumur saya. Jadi waktu mamaku hamil mamaku tuh pernah ada batu. Nah minum obat, jadi terus udah keluar dari air pipis kan, ada kayak pasir-pasir kata dokternya dulu gitu. Sampai akhirnya aku waktu baru lahir aja itu dicek apakah kan, karena kan orang kan bilang kalau ini takut bayinya kena gitu. Jadi aku waktu baru lahir tuh diobservasi juga kena ginjal gitu. Tapi nggak puji Tuhan nggak kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya maksudnya biar jalan aja, ternyata ada batu di dalam. Batunya cukup besar, batunya 5 cm ada di dalam ginjal mama tahun 2023. Jadi ginjal kanannya itu saat itu juga langsung diangkat. Jadi mama dari 2023 hidup dengan 1 ginjal, tapi ginjalnya sehat. Kak, mungkin sebulan terakhir kemarin kan kakak bilang tadi kesehatannya menurun, mungkin ada perawatan di rumah sakit sebelumnya? Iya, jadi bulan Juni itu mulai ada. Jadi mama kan jalani kemo ya dari 2023, setelah itu kemo, hemoterapi, radiasi gitu cukup banyak sampai mungkin 2024, hampir sampai 2024 akhir lah. Setelah itu beliau capek ya, jadi ngomong sama saya, mama capek gitu. Maksudnya karena kan kalau kemo itu kan cukup melelahkan kan, capek. Selama 2025 cuma 1 kali masuk rumah sakit bulan Juni. Gitu, bulan Juni masuk rumah sakit di TURP namanya ya, kayak tindakan operasi tapi dengan kamera gitu. Nah diambil di kandung kemih, jadi bukan kan tadi kalau ginjalnya udah beres, tapi ternyata ada yang kayak dia kayak turun gitu ke kandung kemihnya, tapi CA-nya jaringannya masih sama, namanya adenokarsinoma itu CA yang di ginjal gitu. Kalau dokter jelasin sih gitu ya, sebenarnya saya juga nggak terlalu paham yang gimana gitu, tapi
waktu bulan Juni itu masih pokoknya oh ini dari ginjal diambil, ya udah puji Tuhan normal aja gitu, normal aja sampai mama tuh udah nggak mau cek lagi karena capek kan, capek sampai kemarin Juni 2000, jadi kurang lebih 1 tahun nih dari Juni terakhir tur, habis itu 2026 kamu lagi di Juni itu di tur tapi gagal. Nah, Bang Randy gagal, ya gitu gagal, ya mulai turun ya. Jadi karena kan ketika saluran kemihnya nggak lancar, si kemihnya itu naik ke ginjalnya, merusak ginjal yang tinggal satu itu. Ada pertentangan itu nggak sih Kak pas waktu mama bilang udah nggak mau kemo dari kamunya sendiri, gimana? Karena mamaku tuh bisa dibilang mamaku tuh mujizat ya, bisa dilihat nanti kalau misalnya sempat, mamaku tuh rambutnya banyak gitu, kemo 14 kali kemo dan 33 kali radiasi, rambutnya hanya rontok tapi nggak botak gitu. Dan benar-benar semangat hidupnya tinggi banget, jadi kayak orang nggak sakit. Rata-rata kalau ketemu teman-teman di gereja di mana, ini mamanya sakit, iya nggak kayak sakit ya gitu. Iya. kan tadi ada momen haru juga sempat merias ibu. Itu memang kakak sendiri atau Karena ini sebenarnya kalau yang riasnya ada, memang ada yang riasnya tadi malam. Cuman tadi tuh karena memang kan kalau di formalin kan dia biasanya ngeluarin cairan-cairan kan. Jadi lipstik yang tadi malam hilang, saya benerin gitu.